"Lari, Mira!" teriak Bagas. Tapi jawabku ragu. "Lari, cari pertolongan!" teriak Bagas yang terdengar menahan tangisannya. Aku berusaha keras mengangkat kakiku, menyeretnya sekuat tenaga untuk ke sumber cahaya itu. Ruangan itu seolah menyambutku. Aku berlari memasuki ruangan. Ternyata cahaya itu berasal dari 3 buah lilin. Aku mendekat. Namun ada yang aneh di sini. Tidak cuma lilin, ada juga bunga-bunga sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Aku bingung dan mencoba keluar lagi. Namun sebelum sempat menoleh, pintu tertutup dengan sendirinya. Sesosok bayangan bergerak. Ada orang di belakangku. Sebuah kekuatan besar menahan tubuhku untuk menoleh. Tak satupun bagian tubuhku dapat digerakkan. Aku merasa lemas. Sebuah perkataan terdengar sebelum aku kehilangan kesadaran. "Maaf, ini adalah pengorbanan yang aku janjikan." Tetesan air yang jatuh di wajahku membangkitkan kesadaranku. Aku mencoba mengenali di mana aku saat ini. Hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Terdengar suara raungan mendekat. Aku tak mampu menahan air mataku. Aku meraba ke sekitar. Ada tangan seseorang. Aku meraihnya, berharap dia menjelaskan di mana aku saat ini. "Tolong!" ucapku sambil menarik orang di sampingku. Namun bukan seseorang yang terbangun, melainkan sebuah tangan yang telah terlepas dari tubuhnya. Aku menangis sejadi-jadinya. Suara makhluk itu pun semakin mendekat. Aku mencoba berdiri, namun makhluk itu berhasil menemukanku. Besar, tangannya menggenggam tubuh-tubuh manusia yang tidak utuh. Seluruh tubuhnya penuh darah yang kurasa berasal dari tubuh-tubuh yang berserakan di sini. "Tolong Bagas, Ibu!" teriakku sambil berlari sekuat tenaga. Namun makhluk itu terlalu cepat. Sapuan tangannya menghentikan kakiku hingga aku harus menyeretnya untuk terus berlari. Apa sudah tidak ada harapan lagi? Pikirku. Wajah dengan penuh darah, dengan bola mata yang menggantung, berhenti, tepat di hadapan wajahku. Tangan besar berayun, dan aku tahu itu bermaksud mencapik-capik tubuhku. Namun sebelum itu terjadi, sesosok makhluk lain muncul di hadapanku, menahan tangan makhluk besar itu dan menutupi tubuhku. Hai, aku tahu makhluk itu, sesosok makhluk dengan rambut panjang, menutupi seluruh tubuh, dan darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya. Itu makhluk yang menahan Bagas tadi. "Lari!" ujar makhluk itu dengan suara yang mencekam. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang bisa ku coba hanya berlari, berlari, dan berlari. Namun kali ini tidak hanya pohon hitam yang ada di sekitarku. Sebuah pohon beringin besar seolah memanggilku ke sana. Aku berlari menuju tempat itu, namun dari belakang terdengar suara ranting-ranting tersapu benda besar. Kurasa makhluk tadi tidak bisa menahan raksasa ini. Tak perlu menunggu lama, tangan makhluk itu berhasil mencapai tubuhku. Namun aku terus berlari, hingga akhirnya aku melihat tubuhku mencapai bayangan pohon beringin itu. Seolah kecewa, makhluk itu berteriak, mengamuk, dan mencapik-capik potongan-potongan tubuh yang masih digenggamnya. Cukup lama sampai akhirnya makhluk itu meninggalkan pohon beringin ini. Aku mencoba kembali berjalan sekedar ingin bersandar di bawah pohon ini. Namun ada yang aneh. Aku berjalan, tapi mengapa seolah aku tidak berpindah tempat? Dan mengapa aku bisa melihat tubuhku sendiri, tanpa kepala? Namaku Mira.
Di desa Sukmaraya, sebuah perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar, yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun kampung ini. Aku suka dengan pohon beringin ini, karena di dekatnya aku merasa nyaman, seolah tidak akan ada bahaya selama aku ada di sini. Aku senang di sini, sebuah sekolah dan asrama dibangun di sini. Jadi aku bisa melihat anak-anak seumuranku bermain di sini. Tapi hanya beberapa saja yang bertemu denganku, dan tidak banyak yang bisa lama-lama bermain. Mungkin karena aku sedikit berbeda dengan mereka. Karena aku harus membawa kepalaku dengan tanganku agar tidak terjatuh. Kesepian? Enggak juga. Ada seorang teman yang sering mengunjungiku. Dulu dia seumuran, tapi sekarang dia sudah lebih berumur. Dan terlihat cukup berkarisma dengan rambutnya yang mulai memutih. Nah, itu dia datang. Kenalin sahabat terbaikku, namanya Bagas Kuswara. Jangan berani-berani kalau kamu belum siap. Kamu nggak tahu siapa yang kamu lawan. Ini bukan pertarungan, ini perang. Aku tersentak dari tidurku. Teringat dengan jelas, sesosok bayangan makhluk besar memperingatkan dalam mimpiku. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Segera aku mempersiapkan diri untuk menemui Pak Kuswara. Sudah 1 minggu sejak kejadian di Imah Leweyung yang hampir merenggut nyawaku. Namun kami sepakat, kami tidak akan berhenti di sini sampai semua permasalahan ini selesai. Aku tahu ini seperti bunuh diri. Mengingat bahkan aku sendiri pun hampir mati saat melawan siluman ular yang merupakan anak buah dari makhluk jahanam yang menjadi asal muasal tragedi ini. Bagi Pak Kuswara, ucapku saat bertemu dengan Pak Kuswara di sebuah warung desa tidak jauh dari tempat aku tinggal. Pagi Mas Danan, sudah sarapan? Sambut Pak Kuswara. Belum Pak, ini sekalian mau sarapan lotek ulekannya Teh Imas. Ucapku sambil menoleh dan memberikan kode ke Teh Imas, sang pemilik warung. Pak Kuswara menyulut rokoknya, menarik nafas cukup panjang, dan menghembuskannya dengan nafas yang kurasa bercampur dengan rasa keluh. Gimana Mas Danan? Ada petunjuk dari kejadian kemarin? Tanya Pak Kuswara. Iya Pak, ini juga alasan saya kenapa saya ngajak ketemu tanpa mengajak Kang Asep. Jawabku. Makhluk besar yang bertarung dengan Pak Kuswara. Apa benar itu leluhur? Pak Kuswara memandangku sambil menjentikan abu rokoknya. Kamu tahu dari mana? Anak yang tinggal di rumah budimu itu ya? Tanya Pak Kuswara. Iya Pak, Bapak tahu Gio. Aku menjawab dan menjadi semakin penasaran. Aku sempat membantunya saat dia dikejar leluhur. Sepertinya sudah sebulan yang lalu. Jelas Pak Kuswara. Berarti Pak Kus juga tahu lokasi majikan leluhur itu? Tanyaku. Belum, memangnya anak itu cerita apa? Dia melihat tempat leluhur itu mengeksekusi tumbalnya. Dan alasan aku tidak mengajak Kang Asep, karena lokasinya itu ada di tanah milik majikannya Kang Asep. Jelasku pada Pak Kuswara. Pak Kuswara mematikan rokoknya dan menghela nafas. Maksudnya, rumahnya Mbah Wira? Iya Pak, tapi masih perlu kita pastikan. Jawabku. Ya sudah, kapan kita ke sana? Jika memang dia pelakunya, seharusnya kita bisa merasakan sesuatu saat masuk rumahnya. Lanjut Pak Kuswara. Masalahnya Pak, beberapa hari ini saya dapat mimpi yang memperingatkan bahwa ini bukan masalah biasa. Kita harus siap untuk perang. Ceritaku dengan gelisah. Semenjak mimpi itu menggangguku, aku mencoba meminta pertolongan ke seseorang, namanya Cahyo. Teman seperjuanganku saat masih bekerja di pabrik gula di Klaten. Kalau Pak Kuswara berkenan, bagaimana kalau besok Rabu kita ke sana? Saya juga meminta tolong teman saya dari Klaten untuk membantu. Tanyaku kepada Pak Kuswara. Baik Mas Danan, jangan lupa persiapkan segalanya dari awal.
kita tidak tahu apa yang kita hadapi nanti, jawab Pak Kuswara. Sepiring lotek diantarkan oleh Teh Imas ke hadapanku. Segera aku melahapnya dan melanjutkan pembicaraan biasa dengan Pak Kuswara, namun tetap melihat raut muka gelisah di wajahnya. Tepat di hari Rabu, sesuai yang telah dijanjikan, kami berkumpul di tempatku, di rumah Bu Ranti tepatnya. Aku menunggu bersama Cahyo yang sudah datang dari kemarin malam dan menginap di sini. Namun hujan deras tak kunjung berhenti dan Pak Kuswara belum kunjung datang juga. "Yo, kamu benar lihat makhluk itu di tanahnya Mbah Wirah kan?" tanya Cahyo ke Gio. "Benar Mas, aku pertama kali melihat di sana dan dikejar sampai akhirnya Pak Kuswara nolongin Gio," ceritanya singkat. Hujan semakin deras, rintikan hujan menutupi pandangan keluar. Suara menggelegar bersaut-sautan, seolah petir menyambar dari dekat. Suara pintu diketuk, mengganggu lamunanku. Segera aku berdiri dan menghampiri pagar rumah, berharap Pak Kuswara yang datang. "Danan, tunggu!" teriak Cahyo menahanku. Aku menoleh sebelum sempat membuka pagar. Hujan semakin deras, dan dentuman di atas rumah mendadak menjadi semakin keras dan bertubi-tubi. "Siapa kamu?" teriak Cahyo sambil menarik tubuhku. Sesosok bayangan muncul dari rintiknya hujan yang deras. Terlihat sesosok makhluk kurus kering dengan kepala yang miring menyeringai, dengan bibirnya yang robek sampai ke telinga. Suara tertawa keras muncul dari makhluk itu, seolah meledek kami. Aku membacakan amalan pedang bermaksud menyerang makhluk itu. Namun sebelum selesai, makhluk itu menghilang di balik derasnya rintikan hujan. Suara dentuman menjadi semakin keras. Cahyo berinisiatif keluar dan memeriksa kondisi di sekitar rumah kami. "Brengsek, kenapa kita bisa tidak sadar?" ucap dia dengan kesal. Aku menyusul Cahyo keluar dan melihat apa yang terjadi. "Itu Banaspati," tanyaku pada Cahyo untuk memastikan apa yang kulihat. Banaspati adalah makhluk jahat berbentuk bola api yang kerap digunakan oleh orang dengan ilmu yang sangat tinggi untuk menyerang musuhnya dengan maksud membunuh. "Siapapun yang mengirim ini pastilah orang dengan ilmu tinggi," ucap Cahyo. Bola api itu berputar-putar di atas rumah, bermaksud menyerang dan menerobos atap rumah. Dan jika itu terjadi, pasti sudah ada nyawa yang melayang di rumah ini. Sekali lagi bola api itu mencoba menerobos, namun yang terjadi adalah benturan. Rupanya suara yang dari tadi kami dengar adalah suara Banaspati yang berbenturan oleh sesuatu. Aku melihat sekeliling mencari asal energi yang menahan Banaspati itu. Sudah kuduga itu adalah Pak Kuswara yang sedang duduk bersila di bawah derasnya hujan dengan merapalkan mantra pelindung. Cahyo mengambil segenggam tanah, membacakan beberapa kalimat doa, dan melemparkannya ke kebun kosong di belakang rumah. Banaspati itu menjadi hitam. Makhluk itu menyadari benda yang dilempar Cahyo dan menerjang tanpa ampun. Ledakan besar terjadi ketika bola api hitam itu menyentuh tanah ke kebun kosong itu. "Sudah aman," kata Cahyo. Pak Kuswara membuka matanya dan menghampiri kami. "Maaf Mas Danan, makhluk itu terlalu berbahaya jika saya hadapi sendiri. Terlalu beresiko untuk yang tinggal di rumah," kata Pak Kuswara. "Enggak Pak, saya yang bodoh, enggak menyadari ada makhluk sekuat itu yang nyerang," jawabku. "Terima kasih Mas, saya baru tahu ada cara seperti itu untuk mengalahkan Banaspati," ucap Pak Kuswara sambil menoleh kepada Cahyo. "Nggih Pak, saya yang berterima kasih. Kalau tidak ada pelindung dari Pak Kuswara, mungkin salah satu dari kita sudah celaka," jawab Cahyo. "Ayo masuk dulu Pak, kita kenalan di dalam saja," ucapku memotong pembicaraan mereka. Kami mengeringkan diri, mengganti pakaian, dan melanjutkan pembicaraan kami. Bu Ranti datang dengan menyuguhkan teh hangat untuk Pak Kuswara.
Mas Danan, kelihatannya kondisinya semakin berbahaya, ujar Bu Ranti gelisah. Pak Kuswara menyeruput teh hangat buatan Bu Ranti. Terlihat menggiurkan, namun aku harus menyempurnakan puasaku untuk persiapan nanti. Bahaya Bu, tapi mau gimana lagi? Kalau tidak diselesaikan, korbannya akan semakin banyak. Jawabku kepada Bu Ranti. Iya mas, pokoknya hati-hati ya, sahut Bu Ranti. Bu, saya titip ini, tolong diserahkan ke Giyu. Minta dia membawa ini selama kami pergi. Ujar Bu Ranti sembari menyerahkan sebuah benda yang ku tahu itu adalah pusaka berbentuk kalung. Itu pusaka pengganti raga juga, Pak? Tanyaku pada Pak Kuswara dengan penuh harap. Bukan hanya untuk berjaga-jaga saja. Anak itu pernah bertemu dengan leluhur. Bisa jadi anak itu juga terikat dengan takdir ini. Jawab Pak Kuswara. Hujan sudah mulai berhenti. Sebelum berangkat, kami berdoa dan menunaikan kewajiban kami masing-masing. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus mohon perlindungan atas apa yang akan kami lakukan. Langit mulai merah. Sebuah rumah yang dikelilingi pekarangan besar pun mulai terlihat. Ukiran kayu dan hiasan kepala kerbau menyambut kami dengan hawa misteriusnya. Bau darah dan sesaji mengelilingi pekarangan rumah ini. Aku pernah lewat sini, namun sebelumnya tidak ada bau seperti ini. Mungkin kali ini Mbah Wira merasa tidak perlu menutupi lagi apa yang dia lakukan. Seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang kusam berjalan keluar, seolah dia sudah tahu kedatangan kami. Dia adalah Mbah Wira, salah satu sesepuh kampung ini. Namun dia memang sangat misterius. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dia biasanya diurus oleh Kang Asep. Bocah-bocah bodoh, kalian nggak tahu apa yang kalian hadapi, ujar bapak tua itu. Jadi benar, ini semua ulah Mbah Wira? Tanya Pak Kuswara dengan raut muka yang masih tegang. Belum sempat menjawab pertanyaan Pak Kuswara, tanah di sekitar kami mulai bergerak, seolah akan muncul sesuatu dari dalamnya. Benar saja, sebuah tangan tulang belulang yang terbungkus dengan daging busuk mencoba meraih keluar. Tidak cuma satu, tapi puluhan tangan muncul dari dalam tanah. Bau busuk semakin menyengat. Kami mundur, menjaga jarak untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Lain dengan Pak Kuswara, beliau justru maju, seolah siap menghadapi makhluk sebanyak itu. Tidak usah khawatir Mas Danan, aku sudah pernah berurusan dengan makhluk-makhluk ini sebelumnya, ucap Pak Kuswara, sembari mengeluarkan pusaka mata tombak yang dulu digunakan di Imah Leweyung. Mata tombak dijatuhkan ke tanah, cahaya bersinar memenuhi pekarangan. Makhluk-makhluk itu berhenti bergerak tanpa perlawanan. Pak Kuswara menghela nafas lega. Nampaknya ia berusaha menghindari pertarungan sebisa mungkin. Tak melewatkan kesempatan, Cahyo berlari ke dalam, mencoba meraih Mbah Wira. Belum sempat menyentuhnya, sesosok makhluk raksasa melibasnya hingga terpental. Iya, itu leluhur yang selama ini meneror kampung ini. Cahyo kembali berdiri. Aku tahu serangan itu tidak akan mengalahkannya. Dia pernah berurusan dengan makhluk seperti ini. Sementara Cahyo sibuk dengan leluhur. Aku dan Pak Kuswara menerjang ke arah Mbah Wira, mencoba menyerangnya dengan maksud melumpuhkannya. Kalian tidak akan bisa membunuhku, ujar Mbah Wira. Kami terpental tanpa menyadari apa yang membuat kami mundur. Energi yang besar muncul dari dalam tanah dan membentuk sebuah bola api persis seperti yang menyerang rumah tadi. Tak menyerah, kami maju lagi dan menyerang. Pertempuran sengit terjadi di antara kami bertiga. Tak satu pun dari kami bisa menyentuh Mbah Wira. Sampai akhirnya, sapuan lengan raksasa dari leluhur membuat Pak Kuswara tersungkur. Darah mengalir dari kepala Pak Kuswara. Cahyo merapalkan mantra pelindung dan segera menghampiri Pak Kuswara. Aku panik.
Tanpa kesadaran penuh, aku menarik keris dari sukmaku dan melemparkannya ke arah Mbah Wira. Tidak ada yang menahan hujaman keris itu hingga menusuk ke jantung Mbah Wira. Seketika ia tersungkur dan darah segar mengalir dari jantungnya. Aku membunuhnya, pikirku. Belum sempat menghilangkan kepanikanku, pukulan keras dari leluhpah melemparkan tubuhku. Untung saja mantra pelindung dari Cahyo mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan. Kembali aku menoleh ke arah Mbah Wira. Namun apa yang terjadi? Tubuhnya hilang. Yang tersisa adalah dua makhluk jahanam yang mencoba menyerangku lagi. Kali ini Cahyo tidak diam. Dia menahan kedua makhluk itu sendirian. Tenangkan dirimu, Mas Danan, ucap Pak Kuswara sambil mencoba kembali berdiri. Lihat ke depanmu. Dari kegelapan di dalam rumah muncul seseorang dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang tidak asing. Itu Mbah Wira. Dia kembali tanpa luka sedikit pun. Kerisku pun tergeletak begitu saja. Jangankan membunuhku, menghadapi makhluk penjagaku saja, kalian tak mampu, ucap Mbah Wira dengan sombong. Baik kalau itu maumu, balas Cahyo sambil melepaskan ikatan sarung dari pinggangnya. Iya, sarung. Sarung itu adalah senjata andalan Cahyo yang selalu ikut kemana saja ia pergi. Cahyo menggila seperti kerah, menaiki tubuh leluhpah, menutup kepalanya dengan sarung dan menghantam kepalanya dengan tangan kosong. Leluhpah itu meraung kesakitan, membenturkan kepalanya ke pohon untuk menjatuhkan Cahyo. Aku menarik kerisku, merapalkan ajian Lepur Saketi, sebuah serangan jarak jauh untuk menyerang inti dari Banaspati. Tak terima dengan seranganku, bola api itu kembali menghitam dan menerjang ke arahku. Tentunya aku sudah bersiap, namun sebelum makhluk itu mengenaiku, sekali lagi Pak Kuswara melemparkan mata tombak ke Banaspati, hingga bola api itu pecah tak berbentuk. Aku menoleh ke arah Cahyo, dia semakin menggila. Mata dari raksasa itu dipaksa keluar dengan kedua tangannya. Taring dari makhluk itu mencoba melumat manusia yang sedang menyerangnya. Namun kedua tangan Cahyo menahannya dan merobek rahang leluhpah itu. Mas Cahyo, jantungnya, teriak Pak Kuswara. Sadar dengan petunjuk dari Pak Kuswara, Cahyo membacakan ajian pada tangannya. Dan seolah tangan kanannya berubah seperti lengan kera raksasa dengan cakar yang tajam. Seketika lengan itu menghujam dada leluhpah itu, menggenggam jantungnya dan menariknya keluar. Sontak raksasa itu tersungkur tak berdaya. Mengerikan, ya memang. Itu adalah roh bangsa kera dari hutan Wanamarta yang menjadi pelindung Cahyo. Kami segera berkumpul dan menghampiri Mbah Wira. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Mbah Wira tersungkur, kulitnya menjadi keriput dan menghitam. Namun ia masih berusaha untuk bertahan. Mbah Wira! Teriak suara seseorang dari dalam rumah dan berlari menghampiri Mbah Wira. Itu Kang Asep. Rupanya dia menyaksikan semua ini dari awal. Mbah Wira menoleh ke arahku. Dengan bantuan Kang Asep menahan badannya. Aku tidak akan mati, ucapnya kepada kami. Belum sempat menjawab ucapannya, Mbah Wira melanjutkan perkataan lagi. Aku tidak bisa mati. Seandainya bisa memilih mati, mati adalah hukuman teringat untukku saat ini. Lanjutnya, kami tidak akan membunuhmu. Hentikan serangan yang kamu lakukan selama ini, ucap Pak Kuswara kepada Mbah Wira. Seandainya saja aku bisa, aku sudah memulai sesuatu yang tidak bisa kuakhiri, jawabnya. Sudut pandang Mbah Wira. Beberapa puluh tahun yang lalu. Kang Wira, kesini, ucap seorang wanita memanggilku. Itu Lilis. Wanita cantik dan anggun yang selalu bisa membuatku merasa nyaman. Kami selalu bertemu di sini setiap pulang jam kerja, di sebuah rumah singgah di tengah hutan, walaupun hanya diterangi cahaya lampu petromak.
Wajah cantik Lilis tetap bisa menghilangkan semua rasa lelahku. Baru beberapa langkah aku memasuki rumah, ia sudah berlari dan memelukku. "Kang, Lilis kangen," ucapnya dengan manja. Aku membalas pelukannya. Sikap manjanya membuatku semakin ingin melampiaskan rasa rinduku. Aku menggunakan telunjukku mengangkat dagunya, dan tak terasa bibir kami sudah saling bersentuhan. Terbakar oleh nafsu, tanganku pun ikut menjamah tubuh Lilis, merabanya dari rambut, leher hingga menyentuh dadanya. Aku meremas bagian itu dengan lembut. "Aduh!" Lilis berteriak. "Kenapa, Lis?" tanya aku. "Nggak apa-apa," ucap Lilis menyembunyikan sesuatu. Aku penasaran. Segera aku membuka bajunya dan melihat ada bekas memar di dadanya. Lilis menunduk dan sedikit membuang muka. "Ini ulah siapa, Lis? Si kurang ujar gumelar lagi," tanyaku dengan emosi. Lilis adalah istri Gumelar, juragan pemilik perkebunan karet ini, yang sekaligus adalah bosku. Aku memang bermain api, tapi salah satunya karena aku kasihan dengan perilaku bajingan itu, yang terus menyiksa satu-satunya wanita yang kucintai. Pagi itu seperti biasa, aku bekerja di perkebunan karet. Tidak ada yang istimewa, hanya pekerja yang mengumpulkan getah karet dan anak-anak dari kampung yang sering bermain di sekitar sini. Sebentar lagi jam istirahat. Ini yang aku tunggu. Sebentar lagi istirahat. Ini yang aku tunggu. Sebentar lagi Lilis akan keluar mengantar rantang untuk para pekerja. Namun ternyata tidak sesuai harapan. Teh Riri yang mengantarkan makanan. Ada apa dengan Lilis? Seperti biasa aku pulang dengan terlambat, berharap aku bisa menemui Lilis di tempat biasa. Benar saja, lampu petromak di rumah itu menyala. Aku bergegas memasuki rumah dan menemui Lilis, tapi dia hanya mematung di ujung tembok dengan wajah penuh dengan memar. "Lilis, kamu kenapa?" teriakku sambil berlari ke arahnya. Belum sampai ke arahnya, seorang pria mendekati Lilis dan menarik rambutnya. Sialan, si Gumelar, rupanya ia menyadari hubungan kami. "Bocah nggak tahu diuntung. Udah nggak sayang nyawa kamu, Wira," teriaknya dengan penuh emosi. Belum sempat menjawab, pukulan benda tumpul melukai kepalaku. Tidak cuma sekali, pukulan demi pukulan terus menghujani tubuhku. Mereka pekerja-pekerja kebun karet yang disuruh oleh Gumelar. Rasa sakit yang tertahan menjalar di seluruh tubuhku. "Sudah, hentikan! Tolong hentikan!" teriak Lilis dengan penuh tangis. Gumelar memberi tanda, dan pukulan mereka berhenti. Aku tersungkur, darah mengucur dari kepalaku. Namun siksaan ini tidak hanya berhenti di sini. Gumelar menjebak Lilis dan membawanya ke depan wajahku. "Ini wanita yang kamu mau," ucapnya dengan menyodorkan kepalanya ke arahku. Sebuah tamparan sekuat tenaga menghantam wajah Lilis. Tidak puas dengan itu, Gumelar menendang punggungnya hingga terjatuh dan menginjak-injak wanita yang merupakan istrinya sendiri. "Hentikan! Tolong hentikan!" teriakku sekuat tenaga. Puas mengajar Lilis, Gumelar menyuruh anak buahnya untuk mengikatku di sebuah tiang pondasi rumah. "Kalau kau memang suka pelacur ini, ambil. Aku tidak studi hidup dengan barang bekas kacung," ucapnya. Gumelar melangkah keluar dan berkata kepada anak buahnya, "Lakukan apa yang harus kalian lakukan." Para pekerja mulai tersenyum dan menghampiri Lilis. Dan apa yang kulihat seolah seperti neraka yang tak akan bisa kulupakan. 5 orang pekerja mengerumuni Lilis, menarik rambutnya, menamparnya, dan merobek-robek bajunya. Lilis berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada yang bisa menolongnya. 5 orang yang dipenuhi hawa nafsu. Mereka melakukannya secara bergantian, tepat di depan mataku. Dendam, aku dendam. Jika aku masih hidup setelah ini, akan aku pastikan kalian merasakan yang lebih menyakitkan dari ini. Ucapku dengan penuh amarah.
Salah satu dari mereka menghampiriku dan menghajarku dengan sebilah kayu hingga aku tak sadarkan diri. Kamu butuh tumbal untuk mendapatkan ilmu hitam. Seorang anak wanita yang lahir pada Kamis Wage, ucap seorang dukun tua itu kepada kami. Aku masih hidup, tepatnya kami. Pagi itu Lilis tersadar dan melepaskanku dari ikatan. Kami bersembunyi di hutan di desa sebelah. Namun semuanya sudah berubah. Kejadian malam itu terus membakar amarahku. Dan namaku bukan Wira jika aku tidak membalasnya. Aku tahu seorang anak yang dimaksud dukun itu. Seorang anak bernama Mirah di kampung Sukmaraya yang sering bermain di kebun karet. Tak peduli walau dia anak kecil, asalkan semua dendamku bisa terbalaskan. Aku akan kembali ke kebun karet dan mendapatkan anak itu.